narasumber kita yang inspiratif, ada Ibu Putih Paramita Bawi dan juga Bapak Soror. Selamat siang. Siang. Oke, saya mau tes dulu semangatnya buat narasumbernya. Selamat siang semuanya. Oke ya, nanti yang pertama akan memaparkan adalah Ibu Putih ya. Ya. Oke, nah nanti tema yang akan dibawakan oleh Ibu Putih ini terkait tentang mind mapping sebagai metode pembelajaran yang efektif. Ibu Putih sudah siap, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Ocit dan tim Lolos CPNS 2021. Saya di sini bangga ya, maksudnya merasa terapresiasi diundang sebagai narasumber untuk saling berbagi ya, terutama terkait mind mapping karena memang keahlian saya, kekhususan saya terkait mind mapping. Ibu Paramita pakai semangat. Ya, jadi saya ceritakan dulu ya background saya, analis organisasi di BKN. Dengan cara ini juga saya sudah minta izin pimpinannya, diapresiasi untuk Pak Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi juga terima kasih atas dukungannya selama ini. Nah, mungkin saya di sini memberikan ya inspirasi untuk atau sharing tips and trick ya bagaimana kalau saya membuat mind mapping di akun saya ya mimaps.id. Sebentar, saya mulai dulu ya. Oh ya, mohon maaf untuk host, share screen-nya. Di-enable dulu. Sudah? Sebentar. Masih loading ya, tunggu sebentar. Tapi suara saya cukup jelas kan ya? Cek dulu pertama. Gimana Mbak Moderator? Jelas Mbak Putih? Ya. Ya, silakan. Sudah terlihat? Yap. Di layar? Sudah terlihat ya? Nah, sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan sharing tentang mind mapping sebagai metode pembelajaran yang efektif. Nah, ini sedikit cerita tentang ini. Saya juga berkesempatan untuk mengajar di Pendidikan Ilmu Kepegawaian di BKN, di PIK BKN, sebagai salah satu tutor web online. Makanya saya menggunakan metode ini untuk salah satu bahan ajar saya agar mempermudah mahasiswa saya memahami apa yang akan saya sampaikan bahan ajarnya atau mata kuliah yang saya sampaikan. Terkait dengan mind mapping ini saya akan membagikan terkait apa sih mind mapping, kenapa mind mapping, terus bagaimana membuat mind mapping ini, terus tools membuat mind mapping apa. Apa sih mind mapping? Pasti ada beberapa mungkin yang sudah familiar ya, karena sekarang untuk di SD sudah diajarkan bagaimana itu mind mapping. Untuk anak-anak SD juga sudah mulai diajarkan. Nah, kalau saya membagi dua nih, kalau menurut pengalaman saya, konsep yang saya pelajari, apa sih mind mapping itu antara teknik dan pemikiran. Kenapa pemikiran? Karena di sini bentuk pemikiran yang sistematis, teratur, dan terorganisir. Disajikan dalam bentuk yang detail, visual, dan spasial untuk mempermudah mengingat. Jadi tata letak, warna, diatur sedemikian rupa agar mudah untuk mengingatnya. Kemudian terkait dengan teknik. Ini bukan teknik menggambarkan, menjelaskan, dan meringkas suatu topik atau substansi secara sederhana, informatif, sehingga mudah dipahami. Nah, ketika mudah dipahami dan mudah mengingat tadi, apapun substansinya akan mudah untuk diserap, seperti itu. Kemudian kenapa mind mapping? Kenapa saya metode yang suka saya pakai untuk mengajar itu menggunakan mind mapping, baik di pekerjaan juga. Untuk di pekerjaan saya juga menggunakan mind mapping untuk analisis, karena mind mapping itu memicu dan mendorong kreativitas. Tadi dengan data letak, memang harus dilatih ya, kreativitas itu given juga untuk masing-masing dan menyajikan suatu topik. Terus berpikir ringkas, terus sederhana, sistematis tadi. Terus kemampuan untuk melihat hubungan atau keterkaitan, karena mind mapping itu akan menggambarkan secara komprehensif setiap aspek yang terkait dengan substansi tersebut. Kemudian mind mapping juga dapat menggambarkan suatu topik secara ringkas dan jelas. Mind mapping dapat menggambarkan hubungan itu tadi, keterkaitannya bagaimana, jadi suatu aspek tidak berdiri sendiri. Pasti ada keterkaitannya dengan aspek yang lain. Kemudian membantu mengingat, seperti tadi saya sampaikan, terkait dengan letak dan warna. Menghemat waktu, saya merasa sekali kalau misalnya menyampaikan substansi, misal manajemen ASN dengan beberapa slide karena banyak pasal misalnya terkait dengan manajemen ASN, itu saya bisa menghemat waktu baik dalam presentasi
maupun dalam resumenya ya, karena bisa 5 slide bisa jadi cuma 1 mind mapping terkait itu. Nanti saya kasih tahu contohnya. Nah, kemudian tadi kenapa itu didasari dengan cara kerja otak kita ya, learn about your brain. Otak kanan, otak kiri. Nah, kalau mind mapping itu integrate the learning. Jadi mengkombinasikan kemampuan otak kanan yang dia mensintesis, kreatifnya, terus kemudian dengan otak kirinya, otak kiri analisis, analitikalnya bagaimana, cara dia hierarkinya tadi, letak tadi, terus step by step-nya itu otak kiri atau kanan. Kalau dengan mind mapping tuh lebih terintegrasi. Jadi cara kerjanya seimbang ya, selaras. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana ya membuat mind mapping? Ini dari segi pengalaman saya dan dari saya ikut training dasar mind mapping, ada saya ikuti juga dari teknik dasar mind mapping, dan background saya sistem dynamics. Jadi metode sistem dynamic. Ya, kalau membuat mind mapping, pertama saya stepnya memahami secara komprehensif topik atau substansi yang akan saya petakan. Jadi di sini tuh memang prosesnya, di proses memahami secara komprehensif ini akan lebih lama dari proses yang lain. Karena ada mungkin saya akan memakai terkait satu substansi, misalnya manajemen ASN, saya akan memakai beberapa literatur untuk memperkuat analisis saya, atau substansi yang saya akan petakan tuh akan memakai beberapa literatur. Jadi prosesnya agak makan lama di sini karena ada beberapa harus menganalisis di sini. Kemudian dari beberapa literatur itu saya meng-highlight pointers di dalam topik atau substansi yang akan dipetakan. Jadi pahami dulu semua jurnal itu, baru kita buat pointersnya, kita highlight apa yang mau kita angkat sesuai konteks tadi, misalnya manajemen ASN. Nah, setelah itu memetakan konsep secara manual. Nanti saya akan gambarkan bagaimana saya memetakan konsep itu secara manual ya, melakukan digambar gitu kan terlebih dahulu. Kemudian fokus pada topik substansi, atau desain menyesuaikan dengan topik atau substansinya. Nah, terkadang ada beberapa saya diskusi itu lebih fokus ke desainnya. Jadi yang wasting time itu di desainnya, malah memikirkan warna seperti itu. Padahal kalau misalnya mind mapping yang kita untuk pembelajaran tadi, fokus dulu ke topiknya apa, desain menyesuaikan. Misalnya kita mau ngangkat tentang lingkungan hidup. Nah, desain misalkan nanti ketika udah fix, kita topiknya udah, substansinya udah kita bikin tadi, fokus, highlight-nya petain semua, baru kita pikir, oh kalau lingkungan hidup nih identik dengan hijau misalnya. Seperti itu. Nanti mengikuti lagi misalnya pohon atau apa baru. Tapi fokus dulu ke topik atau substansi yang mau kita angkat, desain menyesuaikan dengan itu. Kemudian satu lagi rurusannya itu mencantumkan referensi atau literatur yang digunakan. Di sini penting ya, karena gambar pun ada plagiarismenya gitu, maksudnya seperti itu. Walaupun ide mappingnya original dari kita, tapi kita memakai beberapa literatur tadi itu harus mencantumkan seperti referensinya dari mana literatur, mungkin dari Kementerian PAN-RB, dari BKN itu juga instansi harus kita cantumkan. Yang terakhir ini juga penting dari proses pertama tadi ya, learning by doing. Memang harus mencoba terus. Saya nggak langsung bisa memetakan otomatis seperti itu. Saya belajar sistem dynamic dulu misalnya. Saya baca beberapa jurnal tentang sistem tadi, sistem thinking. Nah, bagaimana memetakan sebagai suatu sistem, aspek itu saling terkait satu sama lain. Ya, makanya saya bilang tuh learning by doing dan rutin membaca buku dan jurnal terkait. Itu penting banget yang nomor 6 ini. Nah, kemudian bagaimana nih bentuknya ya? Yang sebelah kiri saya, moto kanan Bapak Ibu sekalian mungkin ya yang terlihat di layar. Ini basic dasar mind mapping yang saya dapat dari trainingnya Berry Maps. Itu ada, kalau mencari banyak training Berry Maps itu mind mapping basic ya, basic learningnya seperti ini. Mungkin ada yang beberapa orang juga yang udah memakai ini ya, udah familiar ya Bapak Ibu sekalian, familiar dengan ini. Ini tipenya dia mau mengclustering, belum masuk analisis di sini. Ini masih mind mapping yang jenisnya clustering. Kayak misalnya yang diangkat tentang holiday. Holiday apa aja sih yang terkait holiday? Misalnya penerbangannya, flight-nya. Stay terkait dengan hotelnya, itu tujuannya ke pantai nih yang dipetain kan. Terus fasilitasnya apa? Seperti itu. Cuacanya bagaimana nih ketika holiday tadi? Ini bentuk clustering. Nah, kalau rules yang saya dapat ketika mengikuti training ini, satu cabang ini hanya boleh diisi dengan satu kata. Jadi bentuknya nanti bercabang, tapi banyak boleh diisi satu kata. Misalnya flight, flight-nya terkait dari UK kemana, itu satu cabang satu kata, dan warnanya ketika membahas satu topik sama, warnanya sama. Jadi beda topik, beda aspek, beda warna lagi. Mainnya di sini. Kalau ini mudah buat mengingat juga, mudah memahami, tapi di sini rules-nya jelas. Kalau sini satu cabang satu kata kalau untuk basic ya. Nah, kemudian kalau versi saya sudah dianalisis misalnya, atau mapping sederhana. Misalnya saya mau memapping pendekatan kelembagaan berdasarkan ini UU 5. Jadi beda topik, beda aspek, beda warna lagi. Yang terkait ASN apa aja nih? Misalnya di situ instansinya ada 4 instansi kan, Kementerian PAN-RB, KSN, LAN, dan BKN. Saya ambil yang pasal 25.
Di situ terkait karena pendekatannya kelembagaan tadi, kewenangan. Saya petakan tadi berdasarkan undang-undang itu, apa aja kewenangan Kementerian PAN-RB, KSN, LAN, dan BKN, seperti itu. Ini masih pemetaan sederhana. Kemudian sama tadi ya, kalau ini untuk yang basic tadi yang summary-nya terkait buku, bikin resume buku, sama. Seven Law Sukses, bukunya isinya bab apa aja sih? Ya, ada 7 nih, misalnya 7 aspek tadi. Nah, di PTM sudah ini clustering, tetap clustering ya, yang Berry Map itu. Kemudian yang saya contoh di sampingnya, itu udah analisis. Saya membaca, misalnya saya tentukan dulu nih konteksnya. Saya mau membahas, mau mapping pemetaan tentang kedudukan dan ruang lingkup wakil. Nah, saya konteks dulu apa, makanya saya komprehensif dulu tadi, tentukan fokusnya apa, kedudukan dan ruang lingkup wakil menteri, saya cari literatur yang terkait dengan kedudukan dan ruang lingkup wakil menteri sampai putusan MK atau apa, undang-undang saya cari tentang Kementerian Negara, terus perpres wakil menteri apa, baru saya petakan. Jadi saya bikin pointersnya nih, baru ini hasil dari baca, ini udah analisis di sini. Yang ini, kayak misalnya, oh berarti awalnya presiden tuh sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan mendelegasikan urusan pemerintahnya ke menteri ya. Nah, saya tulis tuh delegasi bulat itu kan. Makanya bisa ke menteri, itu hak prerogatif presiden. Nah, setiap poin yang penting dan terkait dengan kedudukan dan ruang lingkup wakil menteri saya cantumkan di situ posisinya, menentukan letak itu. Jadi konteks dulu, konteksnya apa, baru saya lihat aspek-aspek yang terkait dengan konteks itu apa. Menteri kemudian ke wakil menteri, apa tugas wakil menteri? Saya petakan di sini nih, peraturan presiden tentang wakil menteri nomor berapa. Yang ini saya highlight biasanya karena terkait kedudukan dan ruang lingkup wakil menteri, kenapa nih bisa muncul wakil menteri misalnya. Itu saya highlight, dalam hal terdapat beban kerja, nah itu pointersnya itu, membutuhkan penunjukan secara penanganan secara khusus, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tersebut. Oh, itu di mana tuh pasal 10 misalnya di UU itu. Nah, seperti itu kok analisis ya. Kalau yang ini basic tadi yang saya dapat di training, mind map yang basic, ini yang udah analisis mappingnya. Nah, kemudian saya contohin tadi. Nah, kalau ini manual saya bikin. Manual saya tulis dulu tuh konsep yang dulu baru saya combine nih, misalnya saya pakai tulisnya Canva gitu kan. Saya combine dulu, tapi ini udah beberapa peraturan nih combine-nya, manajemen ASN. Manajemen ASN apa ya? Saya mulai angkat dari aspek sistem meritnya. Dasar manajemen ASN sistem merit. Kemudian tujuannya apa ya? Prinsip dasarnya apa? Jadi ini mengelompokkan ini sama seperti yang tadi sebelum slide saya. Yang tadi Berry Map ini, yang saya dapat dari training ini kan, ini termasuk mengelompokkan yang tadi GON, Holidays ini kan mengelompokkan, tapi di yang saya buat tentang manajemen AS mengelompokkan tapi udah beserta dengan substansinya. Jadi saya nggak pakai rule yang satu brand satu word, karena nggak bisa nih misalnya di sini. Kan kita harus utuh ya menyampaikan, ketika memetakan tuh harus utuh substansinya terkait manajemen ASN apa aja, manajemen PNS dan manajemen P3K. Saya cantumin peraturannya apa, PP 11 2017 dan PP 19 PP 49 2018. Ini penting karena nanti buat kisi-kisi misalnya kalian nanti tes CPNS gitu kan, Latsar kayak gitu-gitu, nanti penting di sini memahami peraturan seperti ini kan, karena pertanyaan tuh pasti nggak jauh-jauh dari ASN kan. Cara memetakan seperti nanti perbedaan PNS dan P3K saya taruh di situ misalnya, karena ASN itu kan terkait PNS dan P3K. Kemudian perannya ASN apa, fungsinya, misalnya pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, kemudian tugasnya, pasal jangan lupa, dan undang-undangnya berapa. Jadi ketika ingat lagi ada pertanyaan terkait pasal 1, oh ya ini, jadi lebih mudah ketika sudah dikatakan. Seperti itu. Kemudian, nah kalau ini mapping sederhana, ini saya upload juga di Mimap saya karena saya mau highlight ASN sebagai pelayan publik tadi, ya kan, sebagai tulis tadi sebelumnya disebut tugas ASN itu sebagai pelayan publik. Apa pelayan publik? Identik dengan perilaku melayani, gitu kan. Kenapa letaknya misalnya di bawah 3? Ya, karena memang jenjangnya, ujungnya semua tuh pelayanan prima apa? Sikap dan komunikasi asertif yang jujur dan terbuka dari ASN tanpa membedakan suku, ras gitu. Jadi seperti kulit ya, segitiga ya. Jadi kita udah membangun harga diri, mengetahui bagaimana mendengarkan, mengambil resiko, kemudian menangani kritik, memberi umpan balik konstruktif, mengatakan tidak ketika kapan dia harus sesuai prinsip dan kode etiknya. Nah, ujungnya semua ke sikap dan komunikasi asertif karena pelayan publik kan melayani, serve. Nah, sini yang saya highlight aktif dan berinisiatif bukan reaktif. Jadi lebih sambungannya gimana melayani itu. Seperti itu. Kalau ini udah analisis juga nih. Ini membahas tentang ruang lingkup dan birokrasi.
Jadi saya mapping dulu secara manual apakah itu penyederhanaan birokrasi misalnya. Oh, itu terkait dengan transformasi organisasi. Menpan sering menyampaikan kan terkait dengan transformasi jabatan, transformasi manajemen kerja, kemudian ke ujungnya kan transformasi pelayanan publik. Saya petakan, oh, ketika organisasi disederhanakan strukturnya apa misalnya, oh jabatannya nih yang buat mengisi struktur apa aja. Kemudian pengaruh kemana nih? Oh, proses kerjanya lah, manajemen kerjanya. Ketika manajemen kerja birokrasi sudah disempurnakan proses bisnisnya, pengaruh kemana? Ke pelayanan publik, karena orientasinya hasil ke outcome. ASN itu kan pelayanan publik. Jadi goals-nya gitu kan, tujuannya yang kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Ini udah lebih high lagi, maksudnya ini kemampuannya udah lebih dari yang tadi ya, udah beyond itu. Ini udah ketika udah proses tadi mapping sederhana dipelajari, stepnya lagi udah menganalisis, udah yang mengcombine dari 3 jurnal. Nah, ini dari 3 jurnal nih saya combine. Ketika saya mau bahas tentang kinerja organisasi, yang ini masih bahasa Inggris karena jurnalnya bahasa Inggris, saya cantumkan dulu, nanti saya definisiin biasanya seperti itu. Ini kinerja organisasi yang saya angkat, terus kaitannya dari employee engagement. Nah, itu pengaruhnya apa aja nih, misalnya dari strukturnya, desain strukturnya, ya kan, work design-nya, gimana, flatter structure, terus work design-nya bagaimana, terus Mata Laura itu ya. SDM-nya, dari terkait apanya? Oh, psikologisnya nih. Gimana kita secara psikologis meaningful, ya kan? Secara psikologis safety, secara psikologis available. Nah, itu udah kompleks. Kalau di sini udah kompleks nih, udah lebih hack lagi dari yang tadi ya. Udah ketika udah learning by doing, mencoba menuju ke sini gitu. Nanti ke depannya mappingnya kalau udah memahami itu step tadi yang sederhana tadi bisa menuju ke sini. Nah, selanjutnya terkait ya, agak loading. Di sini tuh udah mulai. Di sini yang manual saya sampaikan dulu ya toolsnya yang saya pakai. Selain manual tadi yang saya tulis. Bentar. Nah, selain saya manual tadi, saya menggunakan Canva. Ini nggak di-endorse ya, maksudnya bukan brand ambassador, tapi saya lebih fleksibel menggunakan Canva karena saya suka yang freestyle. Ada juga yang tools yang langsung bentuknya kotak-kotak ya, dengan akar branch-nya tadi, itu udah ada given di situ, ada coba cari mindmatch.id atau apa gitu, udah dikasih formatnya, udah dikasih template-nya, tinggal mengisi. Nah, kalau yang suka format yang sudah baku bisa pakai itu. Kalau saya lebih prefer karena freestyle, saya meletakkan di mana itu gantung analisis saya suka pakai Canva. Canva yang saya pakai Pro. Ya di sini yang berlangganan. Nah, terus kenapa saya pakai ada variasi template gitu kan. Cuman Canva ini memang tools yang digunakan secara daring ya. Nggak bisa offline gitu. Jadi secara simpannya juga terbatas ke PNG, JPEG gitu ya. PDF seperti itu. Jadi ada variasi filenya seperti itu. Kalau trik untuk ke PPT ini saya save as-nya ke PNG. Bisa juga ke PDF, cuman nggak luasa ya nanti kita menampilkannya kan. Seperti itu. Saya lebih prefer pakai yang JPEG terus saya pindahin ke PPT seperti itu. Proses sebelum ke sini tadi terusnya saya ke manual tadi ya. Nah, contoh manualnya seperti ini. Biasanya saya oret-oret lah, saya bentuk kasarnya di sini. Makanya saya ada beberapa, oh ini koreksi di sini. Yang penting konteksnya dulu, misalnya mau taruh di tengah nih. Ketika bahas ini ya, saya contohnya misalnya organizational culture. Saya bahas itu di tengah. Apa saja aspeknya baru saya kasih panahnya. Kenapa ke dalam misalnya? Karena dia mempengaruhi si budaya ini, kultur. Kenapa panahnya ke dalam misalnya? Karena dia mempengaruhi, kalau panahnya keluar dia berarti menghasilkan. Atau dia menghasilkan keluar, makanya kalau ke dalam tuh kenapa mempengaruhi ke kultur, apa aja aspeknya, makanya itu. Dari situ kemudian organisasi value. Nah, di sini udah saya pattern saya kasih dulu warna-warnanya ya. Ketika ngomongin kultur, aspek-aspek tuh orange. Nah, ketika bahas value, saya kasih warna ungu. Sama tuh value. Nah, nanti ada norms. Sekarang ada value, kultur itu terkait value sama norms. Nah, norms saya kasih warna sama, pink. Misalnya nanti terkait norma itu pink semua. Nah, gitu letaknya bisa di kanan semua. Nanti terkait value itu saya kasih warna ungu. Nanti letaknya di kiri semua misalnya. Jadi ada clustering juga, tapi substansinya lebih dikayakan di sini. Udah ada analisis misalnya di situ. Nah, sama kayak halnya manual saya seperti ini. Nah, ini
Ini saya cuma mau menyampaikan berbagi aja. Jadi konsep-konsep saya ini mind mapping itu udah dipakai di kerjaan saya juga sebagai analis organisasi di BKN, di Biro Perencanaan dan Organisasi. Ada buku tentang konsep dan pendekatan reformasi birokrasi. Buku ini ditujukan untuk para jabatan pimpinan tertinggi di instansi saya. Harapannya sebagai pengambil kebijakan dapat melihat suatu aspek atau substansi kebijakan itu sebagai suatu sistem. Jadi tidak silo ya, kalau istilahnya mungkin ada yang nggak familiar dengan silo itu tidak yang sektoral ya, nggak ego masing-masing unit atau apa. Jadi semua lihatnya sistem, jadi saling saling terkait. Nanti baru ditentukan prioritas yang mana dulu yang mau dilakukan seperti itu. Ada IG juga, saya coba sebagai wadah untuk berbagi ya. Jadi beberapa instansi kadang sharing gitu kan. Saya ikut rapat apa yang bisa dikonsumsi publik, pasti saya sharing di IG saya itu karena terkait organisasi, misalnya reformasi birokrasi, pengembangan organisasi seperti itu. Nah terakhir, ini saya suka banget quote ini. You cannot force commitment, what you can do, you need a little here, inspire a little there, and provide a role model. Saya suka, kamu nggak bisa memaksakan ke komitmen gitu kan. Tapi kamu bisa mempengaruhi dengan membentuk lingkungan tadi. Makanya saya pegangnya, saya melakukan perubahan tidak harus menjadi pejabat dulu misalnya. Saya bisa melakukan perubahan dari diri saya dulu, dari cara kerja saya tadi ini, bentuk bikin mind mapping, analisis, saya bentuk itu dulu, baru kalau dengan kebijakan nantinya berarti bisa diimplementasikan untuk kebijakan seperti itu. Jadi cukup itu aja ya. Nanti mungkin ada pertanyaan untuk diskusi lebih lanjut, lebih dalam. Ya terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu moderator, saya kembalikan. Oke, luar biasa banget. Terima kasih Bu Putih atas pemaparannya tentang Mimaps ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum pernah bikin Mimaps, ini pasti awalnya akan kesulitan ya Bu Putih ya, menentukan ya, gitu ya. Iya, proses Ocit, semua kan proses ya, ada pembelajaran di situ. Makanya saya, tapi pengalaman saya metode ini yang menurut saya paling efektif untuk memetakan keterkaitan tadi ya, ketika memahami juga ya letak-letak tadi. Nah, buat teman-teman mungkin yang belum tahu gitu ya, kenapa Bu Putih ini menerapkan Mimaps untuk serba-serbi ASN PPPK gitu, karena ternyata ini sangat membantu nanti kalau teman-teman mengerjakan TIU, terus juga TKP gitu ya, pokoknya ujian TWK juga, ujian-ujian yang nanti akan teman-teman jalani untuk pendaftaran CPNS dan juga PPPK gitu. Karena kan materinya terlalu banyak kalau kita belajar biasa ya Mbak Putih ya. Seperti resume ya, Ucit. Maksudnya ketika Bapak baca Undang-Undang 5 misalnya U5 2014 kan beberapa pasal ya. Ketika bikin pointers tadi dipetakan akan lebih mudah kita memahaminya kan. Di warna-warna kan masing-masing style punya ini ya untuk memahami caranya. Visual ya, lebih ke visual. Kalau yang guru-guru mungkin apa? Gimana cara kerja kita belajar visual ya kan, dengan mendengar dan dengan visual seperti itu. Oke, luar biasa banget. Nah, nanti untuk teman-teman silakan yang mungkin belum terlalu paham atau ingin bertanya tentang mimaps.id gitu ya. Bertanya melalui link bit.ly/pertanyaan webinar. Mohon untuk yang belum mematikan mic-nya untuk dimatikan terlebih dahulu. Oke, baik. Nah, silakan untuk yang ada pertanyaan terkait dengan Mimaps dan juga nanti CPNS dan juga PPPK, silakan untuk bertanya melalui bit.ly/pertanyaan webinar Akbar. Nanti 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan special merchandise yang dipersembahkan oleh mimaps.id. Oke, nah selain 3 pertanyaan terpilih, nanti untuk teman-teman juga yang selepas ini ya, atau sekarang sambil dengerin webinar, sambil bikin Mimaps juga boleh, atau Mind Maps ya, silahkan untuk di-upload hasil karya dari teman-teman semua di Instagram, lalu jangan lupa untuk di-tag ke @mimaps.id dan di-tag juga ke @lolos CPNS PPPK 2021. Karena nanti yang bisa menghasilkan karya yang terbaiknya ini juga akan mendapatkan merchandise yang dipersembahkan juga oleh mimaps.id ya.
Jadi kalau mau belajar, kalau mau lolos CPNS, belajarnya dari sekarang, bikin resumenya dari sekarang, karena nanti kalau udah deket ujian, udah tinggal hafal. Waktu itu udah diajarin ya sama Bu Putih, supaya nanti juga lebih mudah dalam pengerjaannya. Nah, luar biasa sekali, pastinya diingatkan ya untuk yang ingin bertanya, silakan bertanya melalui link bit.ly/pertanyaan webinar Akbar. Yang pertanyaannya terpilih, 3 orang akan mendapatkan merchandise spesial dari Mimaps.id, dan yang membuat Mimaps juga nanti di-tag ke @mimaps.id dan @PPPK, 3 terbaik juga tentunya akan mendapatkan merchandise dari mimaps.id tentunya ya. Terima kasih Ibu Putih ya. Baik, saya juga mau menyapa ini yang sudah hadir melalui Zoom, ada Isnaini Nurjanah SE dari SMP Negeri 1 Banjarsari Ciamis, Jawa Barat. Selamat siang, ini Mbak Isnaini. Lalu ada juga Salma Bahar SPD. Selamat siang ya Mbak Salma. Lalu yang selanjutnya saya juga mau menyapa kepada Erniwati SPD, ini dari SLBN 1 Jeneponto, Sulawesi Selatan. Selamat siang, luar biasa sekali ini antusiasnya ya. Selanjutnya juga saya mau menyapa yang sudah hadir, ada Nurliah Syam SPDI. Selamat siang Bapak ya. Yang selanjutnya ada Syamsiah SPDI dari SLBN 1 Jeneponto, Sulawesi Selatan. Ini sepertinya satu sekolahan ya. Bareng-bareng ke sini. Lalu ada juga ini yang datang hadir dari Pasuruan, Jawa Timur. Luar biasa sekali, ada Porotun Ayunin SPD. Selamat siang. Selanjutnya saya juga mau menyapa ada Sri Winarni dari Boyolali. Wah, ini dekat sini ya, Boyolali ya. Yang selanjutnya saya juga mau menyapa ada Nurliah Syam SPDI dari SLBN 1 Jeneponto, Sulawesi Selatan. Wow, aku mau tepuk tangannya dong, semuanya sudah hadir. Terima kasih atas antusiasnya. Saya juga mau menyapa yang melalui channel YouTube-nya ya, Cerita ASN juga antusiasnya luar biasa sekali nih. Bu Putih dan Pak Surur. Baik, yang selanjutnya pasti teman-teman sudah tidak sabar lagi ya. Kalau tadi sudah dipaparkan gimana sih kiat-kiatnya biar ujiannya besok nggak gampang lupa gitu ya. Dibuatlah mind mapping gitu. Rangkuman-rangkuman tapi dibuat semenarik mungkin. By the way, untuk yang ikut webinar ini sampai nanti di akhir acara, saya ingatkan ada tryout-nya. Jadi jangan meninggalkan webinar ini karena di akhir acara kami menyediakan tryout untuk teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya ini sudah ada yang hadir juga untuk kita yang selanjutnya. Nah ini ada Pak Surur SPD. Oke, baik. Namun sebelumnya saya mau membacakan dulu CV beliau ini. Oke, Pak Surur ini dulunya adalah guru honorer, lalu beliau diangkat menjadi CPNS tahun 2019. Jadi beliau ini masih segar dalam ingatannya bagaimana proses beliau menjalani pendidikan, lalu ujian, sampai akhirnya beliau lolos CPNS 2019. Oke. Nah, selain itu beliau juga tergabung di komunitas Kumpul Baca sebelumnya. Lalu beliau juga tergabung dalam HMJ EAFE UNJ Kabinet Berdedikasi. Luar biasa sekali. Nanti Pak Surur ini akan membagikan pengalamannya. Jadi untuk yang ingin seperti Pak Surur mungkin ya, karena kan penerimaan untuk PPPK 2021 ini banyaknya diperuntukkan untuk para guru ini ya. Nah, silakan kepada Pak Surur, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu.
Selamat siang semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan atau diundang ya untuk bisa sharing terkait penerimaan ASN 2019. Tadi sudah dikenalkan, saya sekarang menjabat sebagai CPNS di pemerintah Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi. Nah, Bapak Ibu, saya akan share ini untuk terkait pemaparan saya. Nah, ya ini. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Di sini saya mungkin tadi Bu Putih sudah menjelaskan tentang mind maps, bagaimana cara belajarnya nanti untuk menghadapi penerimaan ASN ya, baik itu CPNS maupun P3K di 2021. Nah, untuk kali ini saya akan cerita tentang perjuangan CPNS 2019 dan pengalaman mengajar saya selama saya mengajar. Oke, next. Oke. Next. Untuk ini, mengapa menjadi ASN? Ini mohon maaf untuk slide-nya harusnya memang dari Canva, tapi ini di-share-nya dari PowerPoint, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu Guru, ini perjalanan saya dari semenjak saya lulus kuliah 2016 silam dari Universitas Negeri Jakarta. Kemudian saya melanjutkan pendidikan beasiswa saya selama 1 tahun di Turki. Waktu itu kemudian saya pulang dan bekerja di sebuah bimbingan belajar. Waktu itu saya menjadi tutor. Lalu Agustus 2019 saya menjadi guru di sekolah SMK swasta. Nah, perjalanan karir saya mengajar itu memang dari bawah banget ya. Maksudnya dari benar-benar saya tuh pengen yang namanya mengabdi di sekolah gitu. Makanya saya coba untuk mengajar di sekolah swasta terlebih dahulu waktu itu. Lalu 2019 saya pindah apply sebagai tenaga honorer di sekolah SMK Negeri di Jakarta, SMK Negeri 62 Jakarta. Waktu itu saya pertama kali mengajar di situ statusnya sebagai guru honor sekolah. Mungkin Bapak Ibu di sini ada juga yang honor sekolah dan ada juga honor yang tingkat provinsi atau GTT atau mungkin KKI kalau di Jakarta. Waktu di SMK tersebut saya juga diangkat sebagai guru KKI, masih honor juga, tapi tingkat provinsi DKI Jakarta waktu itu jadi SK-nya SK Gubernur. Nah, ketika 2019 itu di November ada penerimaan CPNS, saya mendaftar sebagai guru juga, tapi di Provinsi Jawa Timur. Nah, 2020 saya mengikuti rangkaian CPNS, dari mulai seleksi administrasi, SKD, SKB, sampai sekarang lulus menjadi CPNS Pemprov Jawa Timur. Oke, next. Itu kenapa saya menjadi ASN waktu itu. Terus, next. Ini tahapan seleksi CPNS 2019 ya Bapak Ibu. Di sini nanti di ASN 2021 itu penerimaannya adalah pertama ada CPNS, yang kedua ada P3K untuk khusus guru. Sebenarnya sama aja, sama-sama ASN. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu bisa dilihat perbedaannya nanti. Perbedaannya ya sedikit, tapi kita sama-sama dapat NIP, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir kalau P3K memang tidak sama-sama PNS, tapi kita sama-sama ASN gitu. Ikutin saja Bapak Ibu untuk bisa mengabdi, itu intinya. Terus ini CPNS 2019 yang saya alami ya, based on true story. Ini saya seleksi administrasi di sscndaftar.bkn.go.id. Itu pengumumannya Bapak Ibu bisa lihat di formasinya bisa dilihat di web masing-masing instansi. Nanti di web SSCN juga bisa untuk yang CPNS gitu. Itu November 2019 waktu itu. Kemudian saya seleksi kompetensi dasar, ada TKP, TWK, TIU. TKP itu tes ini ya, karakteristik dan kepribadian. TWK itu tes wawasan kebangsaan, TIU tes intelijensi umum. Itu 3 di SKD. Waktu itu saya bulan Februari 2020 gitu. Jadi prosesnya agak panjang. Daftar November 2019, Februari 2020 saya tes. Waktu itu pelaksanaannya tergantung instansi masing-masing.
karena saya mendaftar di CPNS Pemprov Jawa Timur, maka waktu itu tesnya di Surabaya, tepatnya di UNESA. Kemudian setelah SKD, alhamdulillah saya lolos SKD peringkat 2 dari satu formasi yang dibutuhkan. Artinya adalah ada 3 orang yang lolos waktu itu, dan saya peringkat 2. Dan saya berhak untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Nah, di SKB ini yang akan diujikan adalah pedagogik dan profesional waktu itu. Karena corona, SKB itu kemarin saya tidak ke Surabaya atau tidak ke Jawa Timur. Karena saya tinggal di Jakarta, jadi waktu itu saya memilih titik lokasi tes terdekat, yaitu di BKN Pusat Cililitan. Waktu itu saya tes SKB pada bulan September 2020. Karena corona jadi agak lama gitu prosesnya. Oke, next Mas. Next. Oke. Ini ya Bapak Ibu, saya pengen memberikan tips dan triknya untuk SKD dan SKB. Kalau nanti mungkin Bapak Ibu P3K saya juga ada tipsnya nanti di belakang. Jadi untuk teman-teman yang mau daftar CPNS gitu, baik nanti mungkin PNS ataupun P3K, yang pertama adalah prepare dulu, browsing masuk grup-grup itu nggak apa-apa. Yang penting pembahasan-pembahasan soal itu nanti adanya di grup-grup itu. Kayak yang sedang Bapak Ibu nanti ikutin juga ada tryout-tryoutnya gitu. Follow akun-akun terkait, kemudian update info dari instansi. Jadi setiap instansi itu kan punya webnya. Bapak Ibu bisa kepoin tuh atau bisa lihat-lihat di web masing-masing instansi untuk formasinya, untuk lokasi ininya, tesnya di mana gitu. Terus latihan soal dengan ikut tryout. Nanti juga kita akan tryout nih bareng-bareng gitu. Lihat-lihat FR di YouTube, maksudnya adalah dilihat pembahasan soal yang ada di YouTube gitu. Soal-soal apa aja sih nanti yang kira-kira bakal keluar gitu. Terus korek info dari peserta yang sudah lolos dari seleksi sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa tanya-tanya ke teman-teman yang mungkin sudah lolos duluan gitu. Jadi mereka pengalamannya pasti akan berguna buat Bapak Ibu. Terus yang kedua, jika memungkinkan, Bapak Ibu bisa survei dulu lokasi H-sekian sebelum ujian. Jadi ketika nanti tes CPNS, Bapak Ibu jangan mendadak untuk ke lokasi ujiannya, karena banyak kasus di lapangan ketika 2019 itu banyak peserta CPNS itu yang malah gagal karena telat, kemudian kesasar gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Terus yang ketiga, kalau di SKD SKB itu kerjakan soal yang mudah dulu. Ini kalau saya pengalaman, kalau saya pilih alur TKP dulu, kepribadian. Karena kan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, tapi memang ada poinnya 1-5. Terus saya ngerjakan TWK dulu yang agak mudah daripada TIU. Karena saya nggak suka hitungan, jadi TIU saya belakangkan gitu. Jadi waktu-waktu sisa di TIU saya manfaatkan gitu. Maksudnya saya nggak mau terpaku di soal yang susah gitu. Jadi saya harus mengerjakan soal-soal yang mudah dulu. Nah, kalau di SKB karena ada dua mata uji, yaitu pedagogik dan profesional. Karena saya sudah ngajar di sekolah sebelumnya, maka saya lebih menguasai yang profesional dulu daripada yang pedagogik gitu, keilmuan saya. Kalau pedagogik kan mungkin dia panjang-panjang untuk bentuk soalnya, dan itu soal kasus, studi kasus paling banyak gitu. Oke, next. Nah, ini setelah tadi saya sharing untuk penerimaan CPNS atau ASN, saya mau, next, boleh. Mau sharing pengalaman mengajar, ya. Pengalaman mengajar untuk pemanfaatan akun belajar.id. Kabar gembira bagi Bapak Ibu guru ya, khususnya karena dilihat dari list untuk yang ikut webinar ini adalah kebanyakan dari guru. Jadi saya mau share, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengaktifkan akun Bapak Ibu di belajar.id. Itu akun yang difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu untuk masing-masing personal guru. Jadi masing-masing guru yang sudah masuk ke dalam Dapodik pasti sudah punya akun belajar.id gitu. Langkah-langkahnya bagaimana? Langkah-langkahnya itu gini. Akun email belajar.id itu bisa diminta dari operator sekolah masing-masing Bapak Ibu. Nah, daftarkan di Gmail dan ganti passwordnya jangan lupa. Kemudian setelah Bapak Ibu udah mengaktifkan Gmail Bapak yang belajar.id itu, maka Bapak Ibu bisa
menikmati feature yang ada di Google Education, khususnya buat pendidik seperti Canva, kemudian Rumah Belajar, Zenius, Udemy, Pintaria, Quizizz, gitu-gitu, penyimpanan Drive. Nah, ini yang paling saya suka, penyimpanan di Drive itu unlimited, Bapak Ibu. Jadi kan kita sebagai guru perangkat pembelajarannya banyak. Ketika Bapak Ibu punya akun belajar.id, jadi penyimpanan di Drive itu unlimited. Kalau yang Gmail basic kan dia ini ya, lebih terbatas, dia cuma 15 GB gitu. Tapi kalau ini dia unlimited untuk menyimpan data-data pembelajaran Ibu. Dan fitur belajar lainnya itu banyak banget yang disupport oleh belajar.id. Oke, next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah dapat akun pembelajaran ya, belajar.id bisa masuk ke laman belajar.id untuk coba mencari hal-hal yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang akun tersebut gitu. Next. Oke, saya ingin menyelipkan sebuah informasi, mungkin Bapak Ibu juga sudah ada yang tahu gitu dan sudah mulai menjalani belajar mandiri calon guru ASN P3K. Ini kabar baik juga, Bapak Ibu bisa mengikuti pembelajaran mandiri melalui akun simbelajar.simpkb.id gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa masuk ke situ, kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa memilih pelajaran yang sesuai dengan Bapak Ibu ajarkan di sekolah, lalu nanti akan masuk ke pembelajaran dan berakhir nanti tryout sebelum Bapak Ibu mengikuti seleksi ASN P3K gitu. Jadi jangan khawatir, untuk di seri belajar ini pemerintah sudah menyediakan tempat khusus untuk Bapak Ibu belajar gitu. Jadi selain banyak juga di internet untuk belajar soal-soal P3K, di sini yang lebih up to date dari pemerintah gitu. Oke, next. Nah, selain itu saya juga mengajak Bapak Ibu untuk lebih aktif lagi. Kita sama-sama belajar, saya juga masih belajar. Jadi kita sebagai guru harus menjadi agen perubahan, agen teacher creator. Jadi saya membagi tips di pembelajaran saya, terutama saya memanfaatkan platform-platform yang sekiranya membantu untuk mentransfer ilmu ke peserta didik. Salah satunya adalah YouTube gitu. Jangan ragu untuk Bapak Ibu belajar, kemudian nanti share video pembelajaran Bapak Ibu ke YouTube, dan anak-anak itu di kasus saya itu lebih suka karena kan mereka jadi lebih mungkin belajarnya bervariatif gitu. Jadi ini saya mengajak Bapak Ibu, ayo kita menjadi teacher creator supaya nanti pembelajaran di kelas juga jadi menyenangkan. Nah, ini untuk YouTube ini bisa maksudnya adalah selama pandemi bisa menolong gitu. Karena di beberapa kasus mungkin di sekolah Bapak Ibu juga anak-anak tuh mengeluh kayak misalnya mereka tuh tidak mendapatkan materi, tapi tiba-tiba guru-guru memberikan tugas yang banyak gitu. Nah, YouTube ini menjadi wadah untuk kita bisa memberikan materi dan mengajarkan kepada anak didik sebelum kita memberikan tugas. Next. Next. Oke. Nah, selain YouTube, next, Mas. Selain YouTube juga saya sebelumnya, saya juga memanfaatkan platform podcast ya. Ada di Spotify. Jadi Bapak Ibu jangan ragu untuk mencoba hal-hal baru karena ternyata ketika saya mencoba ini, peserta didik saya, alhamdulillah mereka suka karena kan masing-masing peserta didik punya cara belajar yang berbeda ya. Baik dari audio, kemudian visual, audio visual, ataupun mereka sukanya kinestetik gitu kan. Jadi ternyata responnya positif gitu. Anak-anak suka untuk mendengarkan podcast karena mereka lebih merasa lebih dekat dengan gurunya ketika mendengarkan podcast gitu. Nah, saya juga sudah share cara membuat podcast untuk pembelajaran kalau misalnya Bapak Ibu mau belajar di
di YouTube saya di Surur Masuro itu Bapak Ibu bisa melihat postingan yang cara membuat podcast untuk pembelajaran. Oke, next. Nah, selain tadi saya juga ingin menginfokan Bapak Ibu ya, ayo kita semangat belajar. Tadi dari belajar.id saya juga bisa memanfaatkan Canva for Education. Nah, kita sebagai guru diberikan fasilitas yang spesial oleh Canva. Kalau Bapak Ibu mendaftarnya bukan akun yang biasa, tapi ketika Bapak Ibu daftar Canva pertama kali, terus Bapak Ibu pilih yang Canva for Teacher gitu. Kita sebagai guru nanti akan diberikan fitur yang lebih banyak daripada Canva yang basic gitu. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk aktifkan Canva for Education. Itu syaratnya hanya SK mengajar kita, baik dari kepala sekolah, atau dari gubernur, ataupun mungkin yang sudah CPNS dari SK PNS gitu. Terus yang kedua itu ada Telegram. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Jadi kelebihan di Telegram ini dia pengiriman filenya kan besar ya. Jadi kalau misalnya anak-anak mau, misalnya ada pelajaran olahraga gitu, ada guru olahraga gitu, pengen bikin video senam atau bikin video olahraga gitu untuk murid-murid gitu kan. Nah, mereka mengumpulkannya bisa lewat Telegram. Kalau lewat WhatsApp kan akan kepotong ya. Akan kepotong karena file-file yang dikirim via WhatsApp itu nanti terbatas gitu. Jadi kalau lewat Telegram enggak, Bapak Ibu bisa bikin channel, kemudian nanti murid-murid bisa mengirimnya lewat situ. Bisa sih lewat YouTube, tapi itu akan memakan waktu lama dan mungkin kuota yang banyak untuk murid gitu. Jadi Telegram salah satu alternatif untuk pembelajaran spesialnya di pengiriman tugas-tugas yang berat gitu, atau yang memerlukan space banyak. Terus yang terakhir ada Quizizz. Kalau Ibu Bapak itu di kelas untuk mengajar bisa pakai Quizizz untuk pre dan post tesnya. Jadi sebelum mengajar Bapak Ibu bisa membagikan link pre-testnya di Quizizz, dan itu akan menarik banget karena interaktif ya antara guru dan murid. Kemudian nanti di post testnya setelah belajar juga bisa menggunakan Quizizz. Untuk lebih jelasnya, oke, next Mas. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bisa mungkin sharing-sharing. Ini ada mungkin di Instagram saya di Surur Masuro, di YouTube saya kalau misalnya Bapak Ibu juga kita belajar bareng-bareng, itu bisa di YouTube saya Surur Masuro atau podcast saya. Nah, ini email saya juga udah disponsoris oleh yang tadi saya bilang belajar.id, bukan yang basic lagi gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya share kepada Bapak Ibu. Kalau misalnya ada kesempatan lainnya, kita bisa belajar bersama-sama lagi terkait pembelajaran untuk sesuai moto Pak Menteri ya, untuk merdeka belajar dan memberikan pengalaman bermakna untuk murid-murid kita. Sukses ASN 2021 dan sukses mengajar di kelas. Salam pendidikan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Mbak Ocit, moderator. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dong. Ilmunya luar biasa sekali yang diberikan oleh Pak Surur ya. Ini benar-benar padat sekali materinya. Tadi beliau juga sempat menyinggung, sudah tidak usah berkecil hati karena sama-sama ASN ya, Pak Surur ya. Iya, benar. E3K dan CPNS dan PNS itu sama, semuanya ASN karena kita mengabdi untuk negara melalui skill yang kita punya. Kan dulu awal-awal kayaknya pemerintah ini bilang kalau guru udah nggak jadi CPNS lagi, sempat heboh ya, dan banyak yang nggak terima juga. Tapi perlu diingat PPPK dan juga CPNS itu sama-sama ASN begitu. Iya, sama. Jadi nggak usah berkecil hati. Terus tadi juga Pak Surur sempat bilang gitu ya, bahwa bisa nanti mengakses belajar.id ya Pak Surur ya. Benar, itu fasilitas. Oke, untuk menambah literasi kita juga gitu. Terus tadi juga yang sangat menarik perhatian saya yaitu tentang guru inspiratif dengan kampanyenya yaitu Teacher Creator ya. Kita lihat tadi Pak Surur itu punya banyak banget channel, ada YouTube, ada podcast ya Pak Surur ya. Iya, betul sekali. Terus ada Instagram juga.
memang beliau ini contoh bagi kita semua bahwa yang namanya guru itu bukan hanya mengajar di kelas atau sekarang pandemi mengajarnya lewat daring gitu ya, tapi dengan belajar lewat daring ini membuat guru-guru harusnya semakin kreatif ya Pak Surur ya. Benar sekali, Mbak Wacit. Supaya anak-anak juga nggak bosan untuk belajarnya. Waduh, luar biasa banget nih. Terima kasih Pak Surur. Saya juga mau mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di channel YouTube Cerita ASN. Halo, jangan lupa ya untuk diklik subscribe karena subscribe itu gratis ya. Terus juga share ke teman-teman kamu juga untuk nge-subscribe YouTube Cerita ASN. Nah, untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang belum menyaksikan video serba-serbi penerimaan ASN atau CPNS dan PPPK 2021, saya punya tayangan yang silahkan untuk teman-teman simak. Oke, itu dia tadi video singkat ya seputar penerimaan CPNS dan juga PPPK atau yang biasa kita sebut dengan P3K, itu sama aja ya. Nah, sekarang tadi kan saya sudah di awal kasih tahu untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk bertanya gitu ya. Dan ini sudah ada pertanyaan yang terpilih. Oke, pertanyaan terpilih. Oke, saya mau lihat dulu ada pertanyaan yang terpilih ya. Nah, ini dia. Pertanyaan yang terpilih. Katanya beliau mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia yang telah menyelenggarakan webinar Akbar ini. Saya lulusan Ilmu Administrasi Negara 2011. Kegiatan saat ini berprofesi sebagai guru honorer di salah satu SMK swasta di Tasikmalaya untuk mata pelajaran produktif dan tercatat Dapodik dan tergabung di MGMP Administrasi Perkantoran. Adanya kesempatan seleksi P3K dan ASN dan pemerintah memberikan ruang sebagai pelayanan publik. Mohon arahannya, apakah untuk lulusan ilmu administrasi negara dapat mengikuti seleksi P3K atau ASN untuk bidang keguruan? Lalu, sementara peserta seleksi P3K atau ASN bidang keguruan ditinjau dari segi linearnya sesuai mata pelajaran dalam ilmu administrasi negara, dipahami mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagai seberapa linearkah untuk lulusan ilmu administrasi negara seumpama mengikuti seleksi P3K atau ASN bidang keguruan. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan hormat saya Yandi Wardiana Esos. Oke. Mungkin yang pertama saya ke Pak Surur terlebih dahulu. Silakan Pak Surur. Pak Surur menangkap pertanyaannya tadi ya? Iya, menangkap. Jadi
Tadi Ibu siapa? Mas Yandi Wardiana. Mas Yadi ya? Hmm. Ya, Mas Yadi ini dari non kependidikan tapi ingin mendaftar ASN, ya kan? ASN untuk P3K keguruan. Yang perlu dipahami adalah bahwa untuk untuk yang mendaftar di ASN 2021 khususnya yang P3K keguruan ya, itu adalah memang yang sudah terdaftar di Dapodik per Desember 2019. Jadi artinya dia sudah mengajar di sekolah. Kemudian yang kedua, yang punya sertifikasi pendidik tapi tidak mengajar. Kemudian saya kurang tahu untuk yang di luar kependidikan tapi tidak punya sertifikasi belajar itu bisa atau tidak gitu. Karena di persyaratan itu yang punya akun di Dapodik per 2019 Desember 2019 dan mereka yang punya sertifikasi mengajar tapi tidak mengajar seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya. Sudah? Iya, silakan. Mungkin dari Mbak Putih ada tambahan untuk non kependidikan tapi untuk P3K untuk mengikuti seleksi P3K 2021 ini. Silakan Mbak Putih. Izin ya. Kalau saya ini aja filosofisnya aja ketika P3K itu kan ada yang terlibat di situ BKN, Kemenpan dan Kemendikbud ya. Nah, pengajuan formasi kayak kualifikasi kan dari Kemendikbud juga kan. Nah, saya kalau detail itu harus dicek dulu apakah bisa lintas itu harus cek dulu. Saya nggak berkompeten juga di sini ya, Mbak, tapi memberitahu aja rule-nya ketika ada formasi itu kualifikasi itu harus dari yang diajukan KL terkait ya. Pak Surur kan juga begitu kan pasti ada pengajuan formasi keguruan jurusan Iya, Pak Surur benar. kan tata niaga ya kan? Ada formasi itu yang dibuka kan. Nah, harus ada formasi dulu yang diajukan Kemendikbud. Itu baru di proses BKN dan Kemenpan ya. Kemenpan untuk mengeluarkan menetapkan formasinya kan. Nah, itu harus cek dulu apakah untuk yang 2021 apakah 2021 akan dibuka bisa dari di luar tadi ya ilmu keguruan kita lihat dulu ya. Biasanya kan kalau P3 kan memang keahlian ya. Benar. Tapi kan secara rules harus dilihat lagi detailnya seperti apa yang diajukan ke Mendikbud seperti apa harus dilihat lagi datanya. Itu aja sih dari segi itu aja Urcit kalau dari BKN ya misalnya. Kalau dari mind mappingnya ya bisa lah kalau administrasi negara lebih ini ya terkait semua kan bisa belajar semua Pak Surur juga bisa ngajarin macam-macam kan. Itu aja. Paling sering ini aja pantau di Kemendikbudnya, BKN, Kemenpan ya kan kalau formasi nanti dari situ aja jadi jangan sampai miss informasi seperti itu tadi Pak Surur tipsnya udah banyak kan. Ya kan dari situ portal apapun di follow kayak gitu kan. Sekarang kan lewat sosial media lebih cepat ya Pak Surur. Jadi iya benar. Sedikit tambahan aja untuk tadi kan katanya Mas Yadi mau ke pendidikan kewarganegaraan ya gitu. Nah, untuk formasi 2019 teman-teman saya yang dari PKN itu mereka memang latar belakangnya S1 pendidikan kewarganegaraan gitu. Jadi nanti ataukah nanti ada perubahan lagi di ASN 2021 nanti pantau lagi saja di BKN untuk kualifikasi pendidikannya ataukah masuk ilmu administrasi negara ini ke guru pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Putih dan juga Pak Surur ya. Tadi untuk Mas Yandi mungkin sering-sering untuk ngecek websitenya karena informasi semua ada di sana ya Bu Putih ya. Iya ada di sana, selalu update ya kalau BKN kan. Nah, Instagram, Twitternya juga termasuk yang aktif ya kalau BKN. Oke, jadi kalau misalnya informasi yang lebih lanjut dan pastinya lebih terpercaya itu ada di websitenya. Semuanya dijelaskan di sana. Oke, jangan sampai miss tadi sudah diwanti-wanti oleh Mbak Putih ya. Jangan sampai ada yang miss gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Rika Hadiati. Oke, untuk Ibu Putih ya, bagaimana ketika membuat Mimaps tersebut masih belum memahami dan bagaimana cara mengoptimalkannya dalam membuat Mimaps gitu. Nah, terus yang selanjutnya juga bagaimana cara bikin mind map yang berupa pengertian. Soalnya kalau yang pengertian itu kan biasanya agak panjang ya, Bu Putih ya. Jadi terkadang susah untuk membuat mind maps-nya. Terima kasih. Silakan Bu Putih. Ya, makasih Bu. Siapa Bu
Bu Rika ya? Bu Rika. Rika, terima kasih Bu Rika. Memang susah kan, makanya saya learning by doing kan saya bilang. Tapi kalau sudah tahu konteksnya, misalnya pelajaran aja yang buat anak saya ya, saya contohin buat anak saya SD, itu misalnya terkait cuaca aja. Kelas 1 nih misalnya cuaca, kelas 3 anak saya cuaca misalnya. Nah cuaca tuh apa saja misalnya ya kan? Hujan, kemarau. Nah misalnya definisi memang panjang, cuaca tuh definisinya yang disesuaikan dengan suhu gitu kan. Cuman kalau udah konteksnya cuaca dibikin lebih yang mudah bahasa yang anak-anak itu, lebih ke konteks aja nggak apa-apa, disingkat tapi nggak merubah makna. Kalau tips saya gitu ya, disingkat tapi tidak merubah maknanya. Kayak kalau misalnya sesuai UU nih, kita balikin lagi ke manajemen ASN. Kalau sesuai UU kan udah patonya dari peraturan itu ya kalau definisi, nggak bisa kita rubah. Paling kita kurangin kayak kalimatnya di konteksnya dipersingkat. Misalnya kayak tadi definisi PNS adalah tadi misalnya P3K udah disebut di awal nih misalnya ya, singkatannya P3K tuh nanti disebutnya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di awal udah disebut nih kepanjangannya, nanti selanjutnya di Mimes nggak usah panjang kayak gitu misalnya. Strateginya seperti itu atau definisi nanti manajemen PNS disingkat atau pengertian yang bisa pokoknya dibikin konteksnya sesuai PNS, manajemen PNS apa, tapi jangan merubah maknanya. Kayak misalnya contoh tadi ada beberapa misalnya definisi. Kalau tugas peran tuh nggak bisa, Ocit. Memang udah kalau CU 5 tuh udah sesuai regulasi ya. Misalnya kita mau mappingin dari regulasi, tidak bisa dirubah yang panjang misalnya. Tapi bisa dipersingkat penggunaan katanya, tapi tidak merubah makna. Itu aja kalau saya biasanya ya. Kalau regulasi memang nggak bisa itu. Kalau substansi, kalau misalnya tadi ngebahas anak-anak misalnya tentang pelajaran ya, cuaca kan bisa tuh suhu, iklim ya gitu. Dicari ini aja pointers tadi. Makanya saya highlight pointers tadi kan. Kalau misalnya nggak saklek disesuai ke ketentuan atau regulasi bisa kan pakai konteks tadi, highlight pointersnya cuaca misalnya ternyata apa suhu, iklim atau apa gitu kan di suatu tempat. Nah cari pointers yang penting aja yang di-highlight apa nih dari cuaca gitu. Nggak apa-apa asal nggak berubah makna ya, background tetap itu. Terus tadi yang kedua apa, Ocit bagaimana? Pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana ya cara mengoptimalkan Mimaps yang belum paham gitu, gimana cara untuk memahaminya? Iya. Sering tadi kalau Pak Surul bilang nggak dilihat apa channel-channel kayak kreator itu, nah itu juga penting ya. Studigram atau apa kan mereka menyajikan catatan mereka dengan yang menarik ya, warna ya kan kalau misalnya sering ngikutin Studigram itu atau yang penulisan apa yang kayak assignment kayak gitu itu ada yang buat resume itu sering ngikutin seperti itu channel dan di IG-nya banyak sekarang kalau mau belajar itu ya lebih mudah mengingat misalnya style saya nih seperti ini nanti bandingin lagi. Nah kan dari belajar yang beberapa akun itu bisa ngambil pembelajarannya. Oh kalau di Bu Putih misalnya sesuai regulasi memang nggak bisa dirubah nih ASN apa saja ya sesuai regulasi itu nggak bisa dirubah. Tapi ketika di tempat lain ketika pembahasan itu substansi misalnya konteksnya kerja atau kinerja yang tidak substansi yang masih bisa dirubah tapi tidak menghilangkan maknanya itu bisa dipakai gitu kan. Tapi yang penting pointers tadi ya. Kalau saya tipsnya dari awal tuh udah highlight tadi pointersnya. Ketika konteksnya sudah jelas manajemen ASN atau kinerja kerja di highlight pointersnya apa aja terkait itu. Itu penting makanya di awal di pointers itu di highlight tadi pointers dan membuat manual tadi ya meresume itu. Itu aja kalau dari saya, dari pengalaman saya Cit menyusun. Tapi juga bisa belajar dari akun-akun yang lain. Dari YouTube juga banyak kok, udah mulai banyak kayak mind mapping yang sederhana tadi, udah mulai banyak. Cuman memang harus sering berlatih ya. Cit kan learning by doing tadi kan saya. Learning by doing, sering kalau untuk kosakata baca buku ya kan, jurnal-jurnal seperti itu kan guru. Kalau buat penelitian itu manfaat banget. Seperti itu Cit. Semoga terjawab ya Bu Rika tadi. Atau kalau mau ada yang lebih lanjut tanyain bisa DM ke Mimaps atau apa diskusi di komen boleh. Feel free kayak gitu. Oke, boleh saya rangkum ya tadi pemaparannya dari Bu Putih. Tadi kalau misalnya mau membuat Mimaps, mungkin kalau misalnya pengertian bisa dibaca dulu pengertiannya secara utuh gitu ya, Bu Putih. Lalu kemudian dicari kata kuncinya. Nah, dicari kata kuncinya. Dari kata kunci itu nantilah yang akan dibuat mind mapping gitu ya, Bu Putih ya? Iya. Asal tidak berubah makna ya, highlight tetap yang tadi ya, highlightnya, pointersnya apa, kata kunci tadi, terus tidak merubah makna tadi, baca lagi, makanya komprehensif dulu kan. Apa Ocit harus komprehensif dulu, dibaca dulu semua, baru kita tandain pointersnya. Jadi kalau nggak kayak gitu, nanti akan separuh-separuh kan, memahaminya kan. Jadi dipahami dulu secara utuh,
baru kita tentukan kata kunci tadi Cid, seperti itu. Oke, luar biasa banget ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Ibu Putih, luar biasa Makasih sekali juga. ya. Bu Rika Jadi sudah sebenarnya mempertanyakan kalau itu ya saya boleh banyak. bilang ya, Putih, saya boleh bilang kalau mind map itu adalah semacam rangkuman, Iya. tapi kita bikin lebih menarik gitu ya Bu Iya, Putih ya. iya. Oke, Iya, nah nanti di mungkin akhir kan tadi ada yang analisis juga kan, Cid, itu lebih harus lebih tinggi dulu ketika udah memahami cara membuat rangkuman, baru dianalisis yang tadi yang panahnya banyak, yang udah complicated, yang kompleks itu udah paham dulu dasarnya, Cid, baru bisa menghasilkan itu. oke, jangan sampai ketika udah bikin mind mapping udah bagus banget nih, tapi Iya. bingung cara bacanya karena lupa Iya, alurnya ya. iya itu. Oke, luar biasa sekali. Bu Putih boleh satu lagi pertanyaannya? Iya, oke. Nah, ini ada yang masuk pertanyaannya Heeh. dari Nunuk Riani R. Maneja, katanya berdasarkan penjelasan tadi menggunakan mind map sepertinya sangat membantu. Nah, kira-kira strategi dan teknik seperti apa yang bisa saya gunakan agar belajar melalui mind maps ini lebih mudah dipahami, Bu Putih? Iya. Silakan. Iya, terima kasih untuk Bu Nunuk ya. Ya tadi seperti kayak tadi ya, sama step-stepnya tadi kalau dari pengalaman saya ya, sharing dari pengalaman saya, pokoknya misalnya mau belajar tadi manajemen ASN, kumpulkan dulu literatur apa saja yang terkait dengan manajemen ASN. Pasti pertanyaannya kan kalau dasar nggak beda dari situ kan, tentang ASN pasti pertanyaan tentang PNS, ASN ya kan, UU 5, PP 11. Nah, kumpulin dulu tuh materinya. Setelah konteks tadi, kumpulkan literaturnya manajemen ASN, literatur apa saja yang terkait. Memang prosesnya lama di situ, Cid. Memang lama karena ngumpulin materi dibaca, itu kan proses ya. Jadi beberapa diskusi saya sering diskusi itu ke teman-teman saya juga, yang lama tuh yang wasting time, yang maksudnya menghabiskan waktu di situ ya Mbak prosesnya. Iya, karena harus benar-benar paham, Cid, benar kayak Cid. Ketika nanti pas dibikin mind map tapi bingung kan, masa ya kan harus paham dulu kan, ketika bikin mind map bingung malah nggak jadi ini arahnya kemana ya tadi ya, harus paham dulu kan. Makanya saya menekankan pahami secara konteksnya menyeluruh tadi, Cid bilang komprehensif dulu semua, baru di highlight pointer siapa yang mewakili manajemen ASN. Kayak tadi ASN terdiri dari 2, PNS dan P3K gitu. Kalau panah-panah itu nanti step selanjutnya mungkin memang ada beberapa kayak mahasiswa saya nanya, Bu, kenapa panahnya ke kanan? Itu bisa nggak ditambahin keterangan? Bisa. Makanya harus diskusi ketika menyusun mind map, itu juga harus ada diskusi. Harus ada diskusi ketika menyusun mind map, kenapa panahnya ke kanan, kenapa ke kiri, bisa dikasih keterangan. Kalau mengajar juga kan harus dijelasin kan, kenapa itu mempengaruhi atau nanti keluar arahnya tuh karena menghasilkan gitu, misalnya outputnya apa, jadi panahnya keluar gitu. Kalau ke dalam tuh mempengaruhi misalnya internalnya seperti apa. Nah itu kan harus diskusi juga. Memang harus berlatih itu kan. Tadi saya bilang makanya learning by doing, banyak baca, lihat akun-akun yang sering melakukan itu juga. Kayak tadi Berry Map, makanya saya di Udemy itu Pak Surur. Yang Udemy itu juga banyak mind mapping. Iya benar. Ya, di Udemy saya ikutnya Pak Surur. Ada juga kalau Udemy itu banyak mind mapping untuk buat adult yang udah advance, misalnya buat yang anak-anak, ngajar anak-anak gimana sih mind mappingnya itu. Nah tadi seperti itu. Saya juga tergelitik tadi ada gimana kalau emang biasanya cuma mendengar, dia nggak biasa membaca, Cid. Ada juga kayak gitu. Lagi menulis ya? Dia nggak biasa yang lihat visual gitu kan, Cid. Misalnya dia denger, bisa dengan dia denger itu, misalnya dia dapat poinnya aja tadi, makanya pointers tadi kan kuncinya di situ, Cid, konteks, terus pointers highlightnya apa dia denger kan, itu catat. Berarti dia nggak akan sebanyak yang kayak saya bikin misalnya poin-poinnya ya kan, karena orang mendengar biasanya hanya poin-poinnya aja catat, nggak apa-apa. Berarti kan combine tuh, ada yang memang nggak visual banget, nggak suka baca kan pusing misalnya lihat tulisan banyak atau apa, ada beberapa yang kayak gitu. Nanti kalau untuk penyajiannya, kalau saya untuk pemerintahan itu memang substansi dari saya, kalau saya tipsnya. Kalau pemerintahan misalnya ada yang ikut di sini nih, nanti diminta nyusun mind mapping. Nah, substansi dari saya, tapi misalnya humas mengolah lagi nih dalam bahasa komunikasinya seperti apa. Nah, bahasa jurnalis kan beda lagi nih, Cid. Nah, itu kan diskusi. Makanya dalam proses mind mapping memang prosesnya berat ya, dan harus terbiasa ya, membiasakan diri tadi, melihat secara utuh, memberikan highlight pointers, membaca bukunya secara itu ya, membaca buku latihan seperti itu, memang akan prosesnya panjang. Saya harus terbiasa dulu kan. Kalau udah terbiasa nanti ke sana akan terpetakan sendiri, terbiasa ya. Tidak satu itu substansi baca novel pun bisa nih misalnya kan, cuman kayak novel misalnya. Oh perannya si ini gini dipetakan, jadi udah otomatis ya. Dari mulai novel aja yang disukain misalnya. Nggak usah yang berat-berat dulu. Coba dulu dites di situ ya. Oh ini perannya ini si ini, aktornya ada 5, dipetain nih 5, ya kan?
oh manfaatnya apa nih dari si peran ini dia lebih ke protagonis ya, itu kan udah metalin lagi mapping mulai dari hal yang disuka dulu deh, novel dulu misalnya, baru nanti ke yang berat-berat buat tes CPNS baru kan ambil aja, yang penting dapat soul-nya dulu nih, dapat apa ya, habit-nya dulu, dapat pembiasaan itu, udah semua baru dipetain, kasih pointers nih, kalau baca novel kan kita tandain gitu kan. Nah bisa dari itu, dari hal yang kita suka dulu, baru nanti dari pembelajaran itu apa. Jadi udah dapat dulu kebiasaan itunya, metodenya dia ketika lihat sistem thinking gitu kan, bentuknya, mappingnya bulat kayak gitu kan, panahnya kemana itu dibiasakan kan dari yang kita suka dulu, misalnya dari novel dulu nggak apa-apa deh novel, dari apa dulu, baru nanti kita ke substansi yang lebih berat, seperti itu. Itu aja sih. Oke, jadi kalau strateginya tadi pasti harus baca dulu ya, Mbak Putih. Iya, emang harus Baca, terus rangkum, habis itu dibuat mind map-nya. Awal-awal saya pernah bikin mind mapping juga, bingung, memang bingung, pasti bingung. Itu Iya. hal yang lumrah terjadi ya, Bu Putih ya. Iya, pasti. Even anak SD pun kan sekarang udah harus bisa main mapping aja bingung kan. Ini mulai dari mana? Dari tengah dulu. Kalau anak SD kan diajarinya tengah dulu kan. Misalnya pengalaman menyenangkan, baru bikin panahnya. Pengalaman menyenangkan apa gitu. Menyenangkan itu perasaannya bahagia gitu kan, didefinisi dulu. Nanti pengalamannya apa gitu, satu-satu emang pelan-pelan kan. Harus nyobain. Harus rajin Nanti kalau udah terbiasa bikin mind mapping, Iya. kalau misal belajar nggak bikin mind mapping tuh kayak ada yang kurang ya Bu Putih ya. Iya, karena udah terbiasa kan. Jadi udah terbiasa, jadi lebih suka daripada memang harus kalau bikin mind mapping harus ada pointers yang menjelaskan ya. Itu harus ada pointers menjelaskan atau diskusi begini, Cid. Kayak bahan kuliah kan harus ada disampaikan kenapa panah tadi kan, takutnya beda persepsi. Memang orang bebas ya, kalau di mimap saya kan orang kayak open ya, boleh mendefinisikan mimap saya seperti apa kan. Nanti kalau mungkin dia meaningful konkretnya apa, ada yang bertanya gitu misalnya komen. Oh ya kalau dalam konteks saya ini, saya memahaminya ini. Berarti kan kita diskusi lagi di situ gitu. Kita memang diskusi ya, proses kalau mind mapping ya, memahami suatu mind mapping. Itu aja. Ngomong-ngomong soal Mimaps, diingatkan lagi untuk teman-teman yang nanti setelah acara ini atau sekarang lagi bikin Mimaps, jangan lupa untuk di-upload ya di Instagram masing-masing, lalu jangan lupa di-tag ke @mimaps.id dan di-tag juga ke Instagram @loloscpns/pppk2021, karena nanti yang membuat Mimaps terbaik atau Mindmaps terbaik akan mendapatkan merchandise yang dipersembahkan oleh mimaps.id. Oke, terima kasih Ibu Putih atas jawabannya. Pertanyaan semoga bermanfaat ya. Maksudnya bisa menjawab ya kalau misalnya mau diskusi lebih lanjut nanti bisa di Mimaps. Oke, luar biasa. Thank you. Terus diingatkan lagi ya untuk 3 pertanyaan terpilih, terus juga 3 karya terbaik yang diupload melalui Instagramnya dan di tag ke @mimaps.id dan @loloscpns/pppk2021. Ini akan dapat merchandise berupa goodie bag yang menarik ya pastinya. Oke, nah saya mau ke pertanyaan selanjutnya karena masih ada yang ingin bertanya. Ini pertanyaan untuk Pak Surur. Baik, sebentar. Kita tahan dulu untuk pertanyaannya. Oke. Luar biasa antusiasnya ya. Oke, baik Pak Surur. Ini ada yang bertanya dari Muriana SPD AUD ya. Oke, katanya terima kasih dulu. Dia mengucapkan terima kasih untuk seluruh kru yang memberi pencerahan tentang ASN. Saya Muriana, 47 tahun. Sekiranya saya tidak lulus, bagaimana solusinya dan bagaimana cara mengingat kontak yang sudah dipelajari tentang definisi sesuai dengan mata pelajaran yang ditempuh gitu ya. Lalu yang selanjutnya Pak Surur, ini ada pertanyaan lagi dari Muhammad Fadil. Katanya ketika Abang menjadi KKI di DKI dan jadi PNS di Jawa Timur, apakah penempatannya nanti untuk ASN P3K tersebut bisa ditempatkan di kota lain? Dan Abang Surur untuk apakah masih mengajar di Jakarta atau sudah mengajar di Jawa Timur nih? Pak Surur, silakan. Oke, yang pertama tadi Pak Muriana atau Ibu Muriana ya. Jadi untuk apa namanya kan tadi sudah maksudnya usianya sudah 47 tahun.
Dan tadi sudah mengajar bagaimana cara mengingat gitu. Nanti mungkin itu bisa menggunakan mind maps tadi ya dari Bu Putih gitu untuk bisa mengingat hal-hal yang nantinya Bapak atau Ibu ajarkan di sekolah gitu. Terus untuk tadi ya Muhammad Fadil ya. Halo Muhammad Fadil. Untuk yang P3K, jadi gini, kalau misalnya sudah mengajar KKI di Jakarta, kan itu sudah masuk Dapodik. Jadi nanti P3K itu sesuai dengan sekolah masing-masing gitu yang sudah diajar gitu. Kecuali kalau di swasta bisa memilih antara sekolah mana yang akan dituju tergantung dari anjabnya gitu. Kemudian tadi nanya juga, saya udah di Jawa Timur atau masih di Jakarta? Alhamdulillah saya sudah di Jawa Timur, sudah mulai mengajar per Februari, jadi saya sekarang statusnya CPNS di Jawa Timur. Jadi di KKI di Jakarta sudah saya lepas, jadi sekarang saya statusnya sudah berpindah ke CPNS Pemprov Jawa Timur. Mungkin menjawab ya. Oke, sudah cukup Pak Surur? Ya, sudah itu saja. Mungkin yang tadi Bapak atau Ibu Muriana tadi mungkin bisa ke Bu Putih juga terkait mind maps karena itu terkait dengan memori yang materi pelajaran yang nanti akan diingat oleh Bapak atau Ibu tersebut. Oke. Mungkin Ibu Putih ada tambahan? Iya, Pak Surur kalau saya salah coba dikoreksi, kan ada silabus ya Pak Surur. Jadi kan kalau ngajar saya target misalnya kompetensi yang harus saya capai, ya kan di setiap ngajar saya misalnya pertemuan pertama saya harus mencapai apa nih gitu kan. Ada kan ya Pak Benar. Surur. Nah, KIKD, RPP, ya, silabus itu ada satu perangkat pembelajaran. ya berarti sama ya, kalau kampus kan juga gitu ya, di dosen juga gitu Bu Iya, Muriana. Jadi saya berangkat dari situ kalau buat bahan ajar ya. Jadi ketika kompetensi apa mahasiswa saya yang harus capai, misalnya harus memahami, kalau saya ngajar pengembangan organisasi, misalnya harus memahami dulu nih dasarnya, apakah itu pengembangan organisasi, misalnya konsepnya, definisinya apa. Nah itu bisa juga dari situ Bu, kalau mau bikin bahan ajar ya, dari situ kompetensi pertemuan pertama tentang itu, hasilnya dari situ mapping-nya, berarti kan materinya nanti dilihat apakah masuk kalau sekarang apa tema-tema gitu kan ya Pak Surur, tema 1, tema 2 gitu kan. Masuk yang mana nih, subtema berapa nih, sampai subtema berapa ketika di silabus itu. Biasanya itu Bu, strateginya dari situ aja dulu, dari target tadi, di silabus tadi, misalnya di kompetensi tadi, apa yang harus diajarin ya untuk pertemuan pertama, dari situ bisa di-mapping-in dari situ. Itu aja sih Pak Surur, benar ya kalau ngajar itu kan ada target kayak gitu ya Pak Surur ya? Benar, kita ada prota, program tahunan, ada promes, ada Iya. program semester, nanti bisa dilihat dari situ gitu. Jadi itu mengingatkan kita udah sampai mana nih pelajarannya gitu. Iya, berarti stick di situ aja. Kan kalau misalnya mundur pun karena libur dihitung lagi bisa ya Pak Surur, disesuaikan kan jadwal mengajarnya ya. Itu aja. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Putih dan juga Pak Surur, ini luar biasa sekali. Oh ya, diingatkan kembali bagi yang masih di webinar di siang hari ini, untuk jangan meninggalkan webinar kami karena nanti di akhir acara ada tryout ya. Jadi nanti untuk yang penasaran tryoutnya apa, tunggu sampai di akhir acara. Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya, tapi saya ingin yang bertanya ini langsung menggunakan Zoom. Silakan Pak Edulase. Silakan, boleh menyalakan mic-nya, silakan. Ya. Oke. Ya, Pak. Halo. Salam kenal Pak Edu. Ya. Dari mana Bapak? Di rumah di Gunung Stoli. Oke, maksudnya dari provinsi mana? Hah? Provinsi mana atau? Provinsi Sumatera Utara. Sumatera Barat. Oke, Pak Edu dari Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Silakan Pak Edu. Sumatera Utara ya. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Dorman Lasa SPD. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Gunung Selatan, ke Kota Gunung Stoli, Provinsi Sumatera Utara, dan sudah mulai mengajar di sekolah negeri mulai tahun 2013. Jadi sudah pernah juga lewat pretest PPG tahun 2017 yang sampai sekarang masih belum terpanggil dengan mata pelajaran PKN. Jadi yang saya tanyakan di sini, dari beberapa kali saya mengikuti tes CPNS secara online, yang sering muncul di situ soal-soal TIU dan TWK yang sedikit agak membingungkan dalam menghadapi soal psikotes atau mencocokkan itu, dan dengan waktu yang sangat singkat juga.
Jadi yang saya tanyakan bagaimana solusi atau cara kita menghadapi soal-soal tersebut supaya kita nanti bisa melewati tes CPNS atau ASN atau P3K di tahun 2021 ini. Terima kasih Mbak. Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Edu. Ini silakan mungkin Ya. yang pertama saya ingin Bu Putih terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaannya. Iya, iya. Iya, saya coba jawab ya Pak Edu. Mungkin yang lebih fresh Pak Surur ya. Kalau saya teknik psikotes seperti emang berlatih tadi kuncinya udah disampaikan Pak Surur ya Pak Edu. Jadi waktu tadi berlatih sama mencari tadi soal yang mudah dulu misalnya. Ya kan, cari soal yang mudah dulu, yang menurut Pak Edu mudah dulu. Jadi kalau ada sulit jangan terfokus satu soal dulu, misalnya nggak yakin menjawab dengan cepat. Oh, ini lewatkan dulu Pak. Kalau dari saya kalau untuk materi-materi yang banyak untuk dipahami, makanya tadi pentingnya pointer tadi ya Pak Edu, dibikin pointer tadi kan, ketika pertanyaan tentang PNS pengertiannya apa misalnya, atau tentang ASN tadi ya, ASN terdiri dari 2, PNS dan P3K gitu kan, definisinya apa, dibikin poin aja, poin untuk gampang mudah mengingat. Oh ya tambah lagi Ucit, mudah mengingat saya pakai singkatan kadang-kadang. Di apa ya, untuk kalimat gitu kan Pak, ada yang disingkat misalnya, oh ya buat mengingat aja lebih mudah gitu kan, bikin singkatan atau dengan warna, karena warna letak misalnya yang visual tuh tadi letak bisa diberi warna yang Bapak mudah ngingat, jadi ke otak rekamnya lebih cepat gitu kan Pak. Bisa itu kalau dari saya strategi tadi ya, strategi mengingat ya, lebih seperti itu. Kalau untuk menjawab Pak Surul lebih jago mungkin karena baru tes kan. Untuk menjawab apa nih strateginya gitu kan, lebih waktunya memang padat sekali Pak, hitung-hitungan kayak gitu kan lebih ini ya. Tapi itu udah ada standarnya ya Pak, kalau untuk soal-soal dari BKN pun kan, dari kayak untuk guru kan dari Kemendikbud udah ada standarnya Pak. Pasti mereka memberi soal yang memungkinkan untuk dijawab dalam waktu segitu gitu kan. Nah kalau untuk strategi materi mungkin Pak Surur lebih update materi yang terkini Pak Surur coba. Oke, terima kasih. Pertanyaan tadi Pak Norman atau Pak Edu ya. Sebelumnya saya mau nanya Pak Norman, untuk Bapak sudah memilih mata pelajaran di akun Dapodik Bapak untuk yang P3K atau belum? Pak? Sudah mata pelajaran Sudah. PKN. PKN ya. Nah, Bapak fokus aja di situ karena setahu saya untuk P3K dan CPNS itu berbeda untuk nanti tesnya. Kalau ASN, maksud saya CPNS itu nanti pakai sistem CAT kan, yang tadi TIU, TWK, kemudian ada satu lagi TKP. Nah, saran saya nanti kalau Bapak mau ikut yang CPNS yang bukan P3K, itu nanti menurut pengalaman saya, untuk TIU kan itu kan memang inteligensi umum, itu banyak hitungan matematika dasar, silogisme, sinonim gitu. Nah, Bapak, saya juga sebenarnya boleh jujur, saya juga kurang suka untuk hitungan di TIU gitu. Tapi minimal dari kan TIU itu adalah 35 soal. Kemudian TKP 35 soal. Terus ada juga satu lagi TWK itu 30 soal gitu. Nah, Bapak PKN mungkin kuat di TWK ya Pak ya, karena kan ini tes wawasan kebangsaan gitu. Mungkin Bapak lebih paham gitu daripada saya. Karena sesuai jurusan juga Pak, jurusannya itu. Iya, pendidikan bisnis kalau saya. Nah, kalau Bapak kan mungkin di TWK mungkin bisa lebih kuat. Nah, nanti TWK itu kan membahas tentang bagaimana sejarah Indonesia, kemudian peraturan perundang-undangan gitu. Nanti itu Bapak bisa asah lewat Reot atau lewat video-video di YouTube ya Pak ya. Ada pembahasannya banyak gitu. Untuk yang TIU, TWK gitu. Tapi kalau yang untuk P3K, nanti kalau Bapak sudah memilih pelajaran itu semuanya tolong dipelajari. Bapak sudah mulai, sudah berapa persen Pak? Baru 40% Pak sudah mulai. Oke, sudah 40%, itu sudah bagus. Sebelum nanti kira-kira tanggal 15 kalau nggak salah ya Pak, atau tanggal berapa? 15 harus selesai. 15 Maret ya Pak ya. Itu tolong diselesaikan. Nah, nanti saran saya Bapak catat materi-materi yang sudah Bapak pelajari ya. Seperti itu. Itu mungkin tips dari saya ya Pak ya. Semoga Bapak lolos ASN 2021. Semangat untuk Bapak. Terima kasih. Dan juga semuanya ya untuk Pak Edu, semoga nanti di 2021 ini Pak Edu lolos CPNS menjadi ASN ya Pak ya. Oke, dan amin Bu, tentunya
Saya doakan yang sudah Ya. hadir, turut menonton di sini, semoga nanti di tahun ini bisa menjadi abdi negara yang mengabdi untuk negara tentunya ya. Terima kasih Pak Edu. Iya, makasih. Oke, Ya, makasih. Ul. Ya. Oke, karena mengingat waktu yang terbatas begitu ya. Terima kasih untuk para penanya dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat dibacakan. Mungkin nanti kalau misal ada pertanyaan pribadi bisa untuk ke Instagram masing-masing. Bu Putih, Instagramnya boleh diberitahu? Iya, ke Mimaps aja ya, Mimaps. Oke, boleh. Di mimaps.id ya Bu Putih ya? Iya. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya mengenai Mimaps ke @mimaps.id di Instagram. Kalau Pak Surur, silakan. Iya, bisa ke Instagram saya @sururmasuro. @sururmasuro. Iya. Oke, sesuai dengan namanya ya, @sururmasuro. Oke, baik, terima kasih. Untuk para penanya, nanti pertanyaan terbaik yang sudah dipilih oleh tim kami akan diumumkan melalui Instagram @loloscpns_pppk2021. Jadi silahkan untuk yang belum follow, untuk follow terlebih dahulu di Instagram kami. Nanti pertanyaan yang terbaik dan terpilih itu akan mendapatkan merchandise. Tentunya nggak cuma untuk penanya saja, ada juga hadiah ya berupa merchandise yang membuat mind mapping dan di tag ke Instagramnya @mimaps.id dan di tag juga ke @loloscpns_pppk2021. Jangan sampai melewatkan kesempatan ini. Kapan lagi dapat ilmu dan dapat hadiahnya juga. Bikin Mimaps tentunya ya, itu walaupun sulit, tapi kalau dibiasakan mudah ya Bu Putih ya. Oke, luar biasa sekali. Sepertinya kita sudah sampai di akhir acara, namun sebelumnya jangan kemana-mana. Kita akan berfoto bersama. Silakan yang belum menyalakan kameranya untuk menyalakan kameranya. Saya ingin melihat keceriaan dan semangatnya teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar di sore hari ini. Silakan yang belum menayangkan videonya untuk dinyalakan terlebih dahulu kameranya. Oke, baik. Yang belum dinyalakan ini ada Rodia ya, Ibu Rodia, lalu ada Aisyirah, terus ada Nilo Santiasi, silakan untuk dinyalakan. Baik, yang belum dinyalakan, silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita akan berfoto bersama mengabadikan momen ini. Baik, saya minta untuk yang sudah menyalakan kameranya, kita memberi semangat untuk diri kita sendiri tentunya dan teman-teman semua. Silakan tangannya dikepal ke atas. Oke, kita tunjukkan semangat kita. Oke. Yang belum menyalakan kameranya, silakan untuk dinyalakan kameranya. Kita tahan ya. Baik, tim sudah siap? Baik. Oke, kita tahan selama 10 detik. Saya mulai dari sekarang. Tahan. 1, 2, 3. Tahan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, tahan, 10. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali semangatnya. Dari awal acara sampai ini menuju ke akhir acara, saya juga pengen mengucapkan terima kasih banyak, sebanyak-banyaknya untuk Pak Surur dan juga Ibu Putih. Luar biasa sekali ilmu yang dibagikan, belajar dengan metode baru yaitu mind mapping ya, dan juga Pak Surur telah membagikan kisahnya yang ternyata nggak mudah juga, butuh perjuangan juga ya. Tidak serta-merta menjadi seorang ASN itu sangat mudah begitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Silakan untuk Ibu Putih dan Pak Surur, kami silakan untuk meninggalkan Zoom meeting kita. Terima kasih banyak. Mungkin dadah-dadah dulu ya untuk Bu Putih dan Pak Surur. Pesertanya saat yang mengikuti webinar, semangat, terus untuk Pak Surur juga, tim-tim dan tim CPNS, terima kasih ya. Pak Surur. Oke, terima kasih semuanya. Pamit undur diri ya. Semoga sukses semuanya. Amin. Amin. Terima kasih. Sehat selalu Pak Surur, Bu Putih. Oke. Teman-teman yang masih di webinar pada siang hari ini, mohon ditahan terlebih dahulu. Karena ini ada yang paling ditunggu-tunggu ya, untuk latihan tryout
Teman-teman nanti silakan untuk tryout melalui link yang kami sediakan di layar kaca. Oke, ini kita munculkan link. Nah, untuk teman-teman yang hadir pada Zoom kita di siang hari ini, silakan untuk mengakses tryout-nya secara gratis di bit.ly/TIU 2021. Silakan dicatat terlebih dahulu linknya di bit.ly/TIU 2021. Kami berikan kesempatan untuk teman-teman semua mengerjakan tryout-nya sampai nanti pukul 23.59. Oke. Yang di YouTube juga silakan untuk men-screenshot link yang sudah kami sediakan di bit.ly/TIU 2021. Ini adalah bentuk kepedulian kita berupa tryout gratis untuk teman-teman semua, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Kami berikan waktu sampai nanti pukul 23.59. Dan diingatkan juga untuk tadi yang mind mapping ya, teman-teman semua, silakan untuk membuat mind mapping Anda dan dikumpulkan juga di waktu yang sama di 23.59. Silakan untuk di-upload dan juga di-tag ke Instagram @mimaps.id dan juga di-tag ke @loloscpns2021. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih atas antusiasnya, atas kehadirannya dari awal sampai akhir, menyimak dengan sebaik-baiknya. Besar harapan saya, semoga teman-teman semua bisa sukses dan nantinya juga lolos di CPNS 2021 ini. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semua, baik yang mengikuti di Zoom maupun di YouTube. Saya Orchid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa sekali. Dipersilakan untuk live dari Zoom meeting kita pada siang hari ini.